Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah pertemuan terakhir kita. Dalam pertemuan terakhir ini yang kita bahas yaitu tentang kepemilikan, atau dalam bahasa Arabnya yaitu al-milku. Dalam materi kepemilikan, kita akan membahas tentang artian tentang kepemilikan sesuatu. Misalkan pena milik saya, buku milik saya, tas milik saya, dan lain sebagainya. Nah, untuk al-milku sendiri itu biasanya dalam penulisan kalimat dia itu ditulis dengan kata li. Nah, li itu artinya milik. Nah, jadi misalkan li siapa setelahnya berupa isim ya. Jadi li kemudian isim. Nah, bisa juga isim domir. Seperti ini misalkan anta, antuma, antum. Di sini adalah domir ya. Domir ini dia isim. Nah, kemudian di sini ada huruf la. Nah, la ini artinya adalah milik. Ya, milik. Laka berarti milik kamu. Lakuma berarti milik kalian berdua. Lakum berarti milik kalian. Seperti itu. Nah, di sini juga dia bisa di akhirnya saja ditulis ka kumakum, dan sebelum ka kumakum ini di sini adalah isim benda yang dimilikinya ya. Jadi sebelum domir ka ini, jadi ka ini adalah pengganti dari anta ya. Ka ini adalah pengganti dari anta, kuma pengganti dari antuma, kum ini adalah pengganti dari antum. Nah, sebelumnya ini adalah isim. Isim benda apa? Misalkan yang dimilikinya, atau sebuah pena, apa sebuah buku, dan lain sebagainya. Kemudian selanjutnya di sini ada anti, antuma, antuna. Untuk anti dia penggantinya adalah ki. Jadi di sini laki, lakuma di sini sama, antuma, lakuma, di sini ki, di sini kuma, antunna, lakunna, di sini kunna. Ya, di sini kum, di sini kunna. Dan ini untuk penggunaannya sama seperti yang anta, antuma, antum. Setelahnya ada huwa, huma, hum. Huwa di sini diganti dengan kata hu. Penggantinya hu. Huma di sini huma, akhirannya atau di sini jika diberi huruf la berarti lahuma, hum, lahum, di sini hum. Dan sebelumnya di sini adalah isim bendanya, isim benda yang dimilikinya ya. Kemudian di sini ada hiya. Jika hiya dia diganti dengan ha ya, jadi laha. Huma tetap huma, hunna tetap hunna, lahunna tetap ya, di akhirnya di sini sama. Kemudian ana itu kita rubahnya di sini dengan li dengan ya, sukun ya. Ana itu ditandai dengan ya sukun, digantinya itu dengan ya sukun. Nahnu, na di belakangnya jadinya lana, na, nahnu, na di akhir ya. Nah, untuk penggunaan isim sebelum
domir-domir berikut ini itu bisa berupa isim mu'annas maupun bisa berupa isim mudzakkar ya. Jadi walaupun domirnya di sini dia domir mu'annas, tapi bendanya dia bisa untuk benda yang mudzakkar maupun benda yang mu'annas ya. Karena ini kepemilikan. Jadi dia bendanya tidak dibedakan, bisa untuk mu'annas, bisa juga untuk benda yang mudzakkar. Seperti itu. Selanjutnya, di sini ada contoh jika dia diberikan isim. Ya, contohnya misalkan di sini laka kitabun. Laka kitabun. Nah, berarti di sini seperti yang tadi sebelumnya dijelaskan ya, setelah laka ini kemudian isim benda yang dimilikinya. Kemudian bisa juga kita rubah K-nya ini berada di belakang, tapi sebelumnya ini adalah isimnya. Jadi yang tadinya laka kitabun bisa kita rubah menjadi kitabuka. Lakuma kitabun bisa kita rubah kitabukuma. Ya, di sini harokatnya di sini yang tadinya domatain ketika bergabung di sini dengan domir tadi, jadi dia tidak boleh lagi domatain tetapi domah. Jadi bukan kitabun kuma tapi kitabukuma. Lakum kitabun. Nah, kita ganti juga, bisa juga kita tulis seperti ini, kitabukum. Kemudian laki kitabun, kitabuki, lakuma kitabun, kitabukuma, lakunna kitabun, kitabukunna. Ya, sama cara perubahannya. Ya, hanya ditambahkan di sini sebelum domirnya adalah isim. Ya, isim yang dimilikinya apa. Selanjutnya bentuk domir huwa. Nah, huwa itu tadi diganti dengan lahu. Lahu kitabun menjadi kitabuhu, lahuma kitabun menjadi kitabuhuma, lahum kitabun menjadi kitabuhum. Ya. Selanjutnya laha kitabun, kitabuha, lahuma kitabun, kitabuhuma, lahunna kitabun, kitabuhunna. Nah, ini cara perubahannya. Ya, diperhatikan. Selanjutnya li kitabun. Berarti tadi li itu adalah ana. Lana tadi adalah nahnu. Li kitabun. Lana kitabun. Kemudian bisa juga kita rubah kitabi, kitabuna. Nah, untuk semua yang tadi dijelaskan itu artinya semuanya sama. Li kitabun berarti buku milik saya. Kitabi, buku milik saya. Sama semua artinya ya. Hanya bisa saja ditulis seperti ini. Dari li kitabun kita bisa merubahnya menjadi seperti ini ya. Kemudian sekarang dalam contoh berikut ini kita menggunakan isim ya. Di sini isimnya itu adalah isim orang ya. Jika yang tadi sebelumnya itu adalah isim domir, nah ya sekarang kita gunakan ini adalah isim untuk orang. Nah, jika isim yang kita gunakan adalah isim orang seperti kata tolibun, umun, dan sebagainya, nah yang kita gunakan di sini adalah huruf lam yang berharokat kasroh. Yang tadi sebelumnya, jika kita perhatikan di situ laka, lakum, di situ lamnya berharokat fathah. Tapi jika setelahnya ini adalah isim untuk orang, maka yang kita gunakan di sini adalah huruf lam yang berharokat kasroh. Dan isim setelahnya, setelah lam ini dia
juga berharokat kasroh ya, li tolibi, li ummi, lil muslimina, li imra'atin, li azharin. Nah, ya, di sini kita gunakan kasroh. Yang pertama contohnya li tolibi kolamun. Nah, untuk kata li tolibi kolamun ini, kata li tolibi kita bisa rubah menjadi lahu. Nah, di sini kenapa dia hu? Karena tolib itu adalah mudzakkar. Dan jika kita rubah tolib ini ke dalam domir, maka dia digantikan oleh domir huwa. Ya, jadi di sini kita bisa rubah lahu qalamun li ummi khidaun. Umun di sini umun itu adalah ibu, maka kata umun itu adalah muannas. Karena dia muannas, maka di sini kita gunakan hiya. Nah, hiya ya, kepemilikan hiya itu adalah laha. Jadi li ummi khidaun bisa kita rubah atau kita gantikan dengan kata laha khidaun. Lil muslimina Qur'anun. Nah, al-muslimun itu adalah jamak dari kata muslimun. Maka karena dia bentuknya jamak, kita rubah di sini dengan kata domir lahum. Lil muslimina Qur'anun lahum Qur'anun. Li imra'atin majallatun. Nah, imra'atin ini adalah jamak dari kata mar'atun atau wanita. Maka di sini kita bisa rubah menggunakan domir lahunna karena dia di sini bentuknya jamak ya, li imra'atin majallatun, lahunna majallatun. Kemudian contoh yang terakhir adalah li azharin warokun. Nah, azhar adalah kata jamak dari zahrotun ya. Zahrotun itu dia adalah isim yang bukan berakal ya kan, bunga itu berarti dia bukan berakal. Nah, maka jika sesuatu yang tidak berakal ya, sudah pernah dijelaskan, sesuatu yang tidak berakal jika dia bentuknya jamak ya, maka sifatnya adalah muannas ya, sifatnya muannas. Di azharin warokun di sini, maka dia sifatnya muannas. Karena sifatnya muannas, dia menggunakan ha di sini. Karena muannas ya. Jadi li azharin walaupun di sini dia jamak, tapi untuk domirnya kita tidak menggunakan domir jamak ya. Untuk yang tidak berakal. Perhatikan, untuk yang tidak berakal ya, dia tidak menggunakan bentuk jamak, tapi bentuk mufradnya. Jadi laha, bukan lahuna, karena di sini azhar bukan isim yang berakal ya. Jadi li azharin warokun di sini bisa kita rubah laha warokun. Tetapi jika dia bentuknya itu mufrad, misalkan zahrotun, nah berarti dia muannas tetap ya. Tetap kita menggunakannya juga laha. Nah, bagaimana jika dia mufrad kemudian mudzakkar? Nah, jika dia mudzakkar, maka kita menggunakannya huwa. Ya, jadi lahu. Misalkan lil maktab, lil maktabi. Nah, berarti lil maktabi kita bisa merubahnya menjadi lahu. Tapi bagaimana jika maktabunnya ini dia berbentuk jamak? Maka tetap saja jika dia berbentuk jamak, dia disifatinya sebagai muannas ya. Jadi menggunakannya juga laha. Karena apa? Karena maktabun di sini dia bukan isim untuk yang berakal ya. Selanjutnya ini adalah contoh kalimatnya, penggunaan dalam kalimat hadza qalamun li. Jadi li ini tidak harus selalu di depan isim ya, isim benda yang dimilikinya, tapi bisa juga diletakkan di belakang. Hadza qalamun li. Seperti itu. Berarti di sini li dia ana ya. Li di sini
berarti ana. Kemudian kubuka alal maktabi, kubun ya, kubuka alal maktabi. Di sini ada kubuka alal maktabi. Nah, kubun ya, tadinya isimnya adalah kubun, kemudian ditambah dengan domir laka. Maka di sini bunyinya kubuka atau kubun laka atau laka kubun alal maktabi. Kubun laka alal maktabi ya. Bisa juga seperti itu. Kemudian yang terakhir lahum to'amun alal ma'idati. Lahum berarti dia hum ya. To'amun. Jadi di sini ada to'am, makanan alal ma'idati ya, alal ma'idati di atas meja makan. Ya, bisa lahum atau bisa di sini kita rubah to'amuhum. Nah, to'amuhum alal ma'idati. Atau lahum to'amun alal ma'idati. Ya, boleh. Nah, sekarang contoh pertanyaannya. Bagaimana bentuk pertanyaannya dan menjawabnya? Biasanya pertanyaan kepemilikan itu adalah liman. Ya, liman itu adalah ke milik siapa? Milik siapa ya? Liman al-qalamu alal maktabi. Milik siapa pena di atas meja? Nah, jawabannya al-qalamu alal maktabi li. Kalau itu punya saya, atau al-qalamu alal maktabi laka, lahum dan lain sebagainya ya. Halil qalamu alal maktabi laki. Nah, di sini pertanyaan hal. Hal itu ada dua jawabannya. Jika iya berarti na'am, jika tidak berarti la. Nah, ingat bahwasannya jika pertanyaannya ki ini berarti anti ya. Anti, kalau laka berarti kamu. Jika pertanyaannya adalah kamu ya, anta atau anti, berarti menjawabnya adalah harus saya ya. Halil qalamu alal maktabi, na'am al qalamu alal maktabi li ya, benar atau iya, pena di atas meja adalah milik saya li ya. Jika di sini pertanyaannya laki, berarti di sini menjawabnya li. Nah, jika di sini pertanyaan halil qalamu alal maktabi li talib ya, ingat-ingat tolib tadi kita gantinya dengan kata huwa. Nah, jika yang di sini pertanyaannya huwa atau kita menanyakan tentang seorang, apa li Ahmad, li Ummi. Nah, di sini tinggal kita ganti ya, dia bentuknya apa? Apa dia bentuknya mu'annas atau dia bentuknya muzakkar? Berarti kalau di sini misalkan halil qalamu alal maktabi li talibi, talib, ingat ganti-gantinya huwa. Na'am al qalamu alal maktabi lahu. Lahu berarti kembali kepada talib. Ya, tergantung. Atau misalkan halil qalamu alal maktabi li Aisyah. Aisyah berarti nama perempuan. Berarti di sini kita bisa menjawab na'am al-qalamu alal maktabi laha. Seperti itu ya. Nah, di sini contoh yang terakhir madza litulabi. Madza litulabi. Apa yang dimiliki oleh seorang bukan seorang. Tulab berarti dia bentuk jamak. Apa yang dimiliki para siswa gitu kan. Karena di sini tulab itu bentuknya jamak, maka di sini kita gunakan lahum ya. Jadi kita langsung saja kata gantinya, atau bisa juga litulabi qalamun wa kurasatun ya. Atau kita jawabnya dengan kata gantinya, kata ganti untuk tulab. Jadi lahum qalamun wa kurasatun. Ya, benar dua-duanya jika kita menjawab litulabi qalamun wa kurasatun atau lahum qalamun wa kurasatun. Nah, sampai di sinilah pembahasan kita tentang kepemilikan. Jika ada kurang dan lebihnya mohon dimaafkan ya. Jika masih ada yang
dipahami, silakan ditanyakan. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.